Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun judul kajian kita di siang hari ini adalah sebab-sebab amannya sebuah negeri, atau sebab-sebab bagaimana seseorang bisa mendapatkan keamanan dalam kehidupannya di dunia ini. Kita ketahui bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang mengajarkan di dalamnya segala pintu-pintu kebaikan, dan agama yang menutup daripada segala pintu-pintu kejelekan. Oleh karena itu, Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana seseorang itu sholat, Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana seseorang itu berpuasa, tapi Islam adalah agama yang mencakup dan lebih luas daripada itu. Islam juga mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita mendapatkan keamanan. Keamanan adalah sebuah anugerah yang agung, sebuah kenikmatan yang besar. Dan tentunya seseorang yang berakal, bahkan manusia yang tidak berakal sekalipun, mereka seluruhnya ingin mendapatkan keamanan dan ketentraman. Oleh karena itu, karena besarnya nikmat ini, agungnya keamanan tersebut, Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'anul Karim tentang keamanan. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ya, watin, demi buah tin, dan demi buah zaitun. Dan di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan demi negeri yang penuh dengan keamanan ini. Sehingga disebutkan oleh para ulama, tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu daripada makhluknya kecuali itu merupakan sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Oleh karena itu, kecerdasan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kepintaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, tidaklah beliau masuk ke kota Mekah sebanyak 2 kali, kecuali beliau berdoa kepada Allah tabaraka wa taala kedua kalinya, Rabbi ja'al hadza balada amina, ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang penuh dengan mendapatkan keamanan. Ya, 2 kali Nabi Ibrahim masuk ke kota Mekah, kedua-duanya beliau meminta kepada Allah agar Allah memberikan keamanan pada negeri ini. Dan juga para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk surga, kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang hakiki. Selain Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apapun yang Dia inginkan, Allah akan menikahkan dia dengan wanita-wanita yang cantik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan mengingatkan sebuah nikmat yang akan didapatkan oleh penghuni surga. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka berada di tempat yang penuh dengan keamanan. Iya, penghuni surga, kenikmatan surga. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menyebutkan daripada nikmat masuknya seseorang ke dalam surga, dia mendapatkan keamanan. Dan keamanan itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah bukan jaminan dari PBB.
Keamanan itu bukan jaminan dari negara Eropa. Oh, negeri kita sudah didukung oleh PBB, kita akan mendapatkan keamanan. Oh, negara kita dekat dengan negara-negara superpower. Di dunia ini negara kita dijamin keamanan. Keamanan bukan dari Amerika. Keamanan bukan dari PBB, keamanan datang dari Allah Rabbul Alamin. Allah hanya akan memberikan keamanan pada sebuah negeri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Liilafi Quraisy, ilafihim rihlatash shita'i was-sayf, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, dan sembahlah kalian kepada Rabb pemilik rumah ini, yaitu pemilik Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberikan rasa kenyang kepada kalian yang tadinya kalian dalam keadaan lapar, dan dia pula lah yang memberikan kepada kalian keamanan daripada rasa takut. Allah yang memberikan keamanan pada kita, bukan Amerika, bukan PBB, bukan siapapun. Allah Rabbul Alamin yang memberikan keamanan dalam sebuah negeri. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lainnya, وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Dan Allah Subhanahu wa taala menggantikan keamanan kepada mereka yang tadinya mereka mendapatkan ketakutan. Keamanan itu mutlak miliknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidaklah Allah Subhanahu wa taala mencabut sebuah keamanan dalam sebuah negeri dikarenakan perangai-perangai dan perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafara bi an'amillah fa'adhaqa Allah libasal khaufi wal ju' bima kanu yasna'un." Allah pula lah yang mencabut keamanan dalam sebuah negeri. Bukan dicabutnya keamanan karena kita sudah tidak menjadi anggota PBB, bukan. Bukan dicabutnya keamanan karena kita sudah tidak lagi yang bergabung dengan negara-negara besar, bukan. Allah yang mencabut keamanan tersebut. Allah Subhanahu wa taala permisalkan dengan sebuah negeri, yang negeri tersebutlah negeri-negeri yang tadi diberikan keamanan, diberikan ketentraman oleh Allah, dan diberikan kepada mereka rezeki daripada segala tempatnya. Kemudian mereka mengkufuri daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kemudian kami pakaikan kepada mereka pakaian ketakutan dan pakaian kelaparan. Aman adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita melihat dari bimbingan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau membawa agama yang rahmat, agama yang selalu agar bagaimana seseorang mendapatkan keamanan dan kesejukan dalam kehidupannya. Sehingga Islam adalah agama yang tidak mengusik orang lain. Islam adalah agama yang tidak mengganggu ketentraman orang lain. Ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, yang ketika itu di kota Madinah ada 3 kabilah Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Dan tidak ternukilkan satu riwayat pun orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah terganggu keamanannya, terusik ketentraman mereka, tidak pernah. Bahkan mereka mendapatkan keamanan di negeri kaum muslimin ketika Rasulullah memimpin kota Madinah. Tapi karena mereka melakukan pelanggaran, mereka melanggar perjanjian dengan Rasulullah SAW, akhirnya Nabi SAW mengusir mereka dari kota Madinah dikarenakan perbuatan mereka sendiri, bukan yang muncul dari kalangan Islam, bukan muncul dari kaum muslimin, bukan muncul dari Rasulullah SAW. Ya, oleh karena itu Nabi SAW, kalau kita lihat dari hadis-hadis beliau, ya, beliau mengharamkan perbuatan-perbuatan yang akan bisa mengganggu keamanan dan ketentraman orang lain. Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, "Man yamurru masjidana
fa'alaihi nabalun falyumsik binisaliha thumma liyumsik binisaliha thumma liyumsik binisaliha. Kata Rasulullah, barang siapa yang seseorang melewati masjid kami dan kemudian dia memegang tombak, maka hendaknya dia tutup tombaknya, hendaknya dia tutup tombaknya, dan hendaknya dia menutup tombaknya. Jangan dibiarkan tombak terbuka, karena ditakutkan akan tergores orang lain, akan membuat gangguan kepada orang lain, akan menghilangkan keamanan bagi orang lain. Dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan yang terkecil sekalipun, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, man asyara li akhihi bi hadidin tal'anuhumul malaikatu hatta tada'ahu. Barang siapa yang seseorang menunjuki saudaranya dengan besi, ditunjuki saja, bukan ingin membunuh, cuma ditunjuk dengan besi, maka malaikat akan melaknat orang tersebut sampai dia melepaskan besi itu. Ya, ini ajaran Islam, ajaran yang indah, ajaran yang tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan mengganggu ketentraman dan keamanan orang lain. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis yang lainnya, la yuhillu lil muslim, tidak halal bagi seorang muslim yang dia menakut-nakuti muslimin yang lainnya, haram hukumnya. Ya, untuk iseng atau untuk sekedar menakut-nakuti, dia telepon, ini saya sudah pasang bom di mall ini, saya sudah pasang bom di supermarket ini, saya sudah pasang bom di tempat ini, hanya sekedar menakut-nakuti. Hanya sekedar menakut-nakuti, dia diharamkan dalam Islam, tidak dibenarkan oleh Nabi SAW. Apalagi dia melakukan dengan perbuatan dengan benar, tidak main-main, sengaja dia memasang bom kemudian membunuh manusia yang lainnya. Inilah Islam, inilah kemuliaan dari agama kita, para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Namun karena kurangnya kita menggali kemuliaan Islam, kurangnya kita menggali kehebatan Islam, kurangnya kita mengetahui dari kemuliaan sunnah Rasulullah SAW, maka Islam yang ada pada diri kita hanya sebatas kulitnya saja. Ya, orang tua saya Islam, juga saya Islam. Nenek saya Islam, saya juga Islam. Ya, orang Islam berbuat seperti ini, ya saya juga berbuat seperti ini. Tidak ada usaha dari dirinya untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kemuliaan daripada Islam itu sendiri, bagaimana keagungan daripada sunnah Rasulullah SAW itu sendiri. Oleh karena itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidak ada sebuah kenikmatan yang paling besar yang didapatkan oleh seorang hamba di muka bumi Allah ketika dia menjalani kehidupan kecuali dari keamanan. Allah sebut, Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, man asbaha aminan fi sarbihi wa mu'afa fi jasadihi wa indahu qawtu yaumi faka'annama hizat lahu dunya. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang seseorang di pagi harinya dia mendapatkan keamanan untuk dirinya dan keluarganya, kata Rasulullah menyebutkan keamanan badan dan sehat badannya, kemudian dia cukup makan satu hari, dia bekerja dari pagi sampai malam, ya, uang yang dia dapatkan cukup makan sekali. Besok kalau dia nggak kerja, nggak cukup makan, nggak ada yang bisa dia makan. Makanan yang dia punya cukup sekali makan. Kata Rasulullah SAW, seakan-akan seluruh dunia berada di tangannya, seluruh dunia berada di genggamannya. Kenapa? Karena begitu besar nikmat aman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin Islam yang begitu sempurna ini, hal-hal yang telah saya sebutkan tadi, Islam tidak mengajarkan bagaimana konsep keamanan. Islam tidak mengajarkan bagaimana sebuah negeri, masyarakat, keluarga, pribadi seorang muslim, ya, bagaimana cara mereka mendapatkan keamanan. Tidak diajarkan. Itu suatu perkara yang mustahil. Ini suatu perkara yang tidak mungkin. Ya, ini perkara yang tidak mungkin. Perkara cebok, urusan di toilet,
diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, ditanyakan, hal allamakum nabiyyakum minal khara'a? Apakah nabi kalian mengajarkan kepada kalian bagaimana cara kalian cebok? Kata Salman, bala, ya. Rasulullah SAW melarang kami cebok dengan tangan kanan kami, dan melarang kami cebok dengan tulang belulang, dan Nabi SAW melarang kami untuk buang hajat menghadap kiblat dan membelangi kiblat. Urusan cebok diajarkan oleh Rasulullah SAW. Urusan buang ludah, buang dahak, iya, buang dahak. Bagaimana cara kita buang dahak? Itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya di Sahih Muslim, seseorang ketika buang dahak, maka hendaknya dia tanam dahaknya, dia tanam. Jangan sampai mengganggu orang lain dengan dahaknya. Dan disebutkan juga, dijelaskan oleh para ulama, kalau tidak ada tanah kita bersihkan dengan sendal kita. Tidak boleh, walaupun jalanan umum, nggak boleh kita buang dahak sembarangan, nggak boleh. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika beliau masuk ke dalam masjid, beliau melihat ada ludah di tembok masjid. Beliau ambil batu, beliau bersihkan. Dibersihkan oleh Rasulullah SAW supaya tidak mengganggu pandangan orang lain. Jangan mengganggu apa? Pandangan orang lain. Jadi Islam bukan hanya agama yang menjaga darah seseorang manusia, tetapi Islam juga menjaga keamanan mata manusia. Supaya apa? Supaya tidak terganggu matanya dengan dahak kita, dihilangkan. Dan juga Islam tidak hanya mengajarkan keamanan mata seseorang, Islam juga mengajarkan bagaimana kita menjaga penciuman seseorang supaya tidak terganggu. Iya. Salat berjamaah adalah sebuah ibadah yang wajib bagi kaum laki-laki. Namun ketika seseorang makan bawang putih dan makan bawang merah, yang itu akan membuat bau dari mulutnya dan akan mengganggu orang-orang yang sholat dan juga mengganggu para malaikat, Rasulullah SAW melarang orang-orang makan bawang putih, bawang merah itu masuk ke dalam masjid. Rasulullah SAW mengatakan, man akala basalan aw quratan fala yuqarribu masjidana. Barang siapa yang seseorang makan bawang putih dan makan bawang merah dan daun bawang, hendaknya dia jangan mendekati masjid kami. Li'annahu yata'adda bihi al-malaikah kama yata'adda bil insan. Kama qala Rasul. Sesungguhnya itu akan membuat gangguan kepada malaikat sebagaimana mengganggu manusia atau sebaliknya. Iya. Oleh karena itu dalam hadis yang lain Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang mereka membuang kotoran di bawah pohon, di tempat manusia berkumpul. Karena apa? Akan mengganggu penciumannya. Tidak boleh. Islam adalah agama yang menjaga keamanan hidup seseorang. Ya, oleh karena itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau seandainya kita ingin mencari jalan-jalan keamanan, ketentraman dalam sebuah negeri, bukan dengan jalan Islam, bukan dengan jalan yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, sampai kiamat dunia kita tidak akan pernah mendapatkannya. Walaupun kita mencurahkan semua tenaga yang kita punya, walaupun kita mengeluarkan seluruh harta yang kita punya untuk mendapatkan keamanan yang bukan di jalan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, tidak akan pernah dapat sampai di yaumul qiyamah. Karena Allah dan Rasulnya telah menetapkan segala jalan-jalan keamanan. Bagaimana jalan itu, atau bagaimana seseorang akan mendapatkan keamanan. Siapa yang berjalan di atas jalan tersebut, pasti Allah jamin keamanan bagi mereka. Dan saya meringkas beberapa hal yang penting agar bagaimana sebuah negeri itu mendapatkan keamanan. Yang pertama, ketika penduduk sebuah negeri itu mereka mentauhidkan Allah, menjauhi daripada segala bentuk kesyirikan, menggantungkan hatinya hanya kepada Sang Penciptanya, Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tidak menggantungkan hatinya kepada jimat-jimat, tidak menggantungkan hatinya kepada benda-benda, tidak menggantungkan hatinya kepada sesuatu-sesuatu yang dianggap berbarokah. Walau sebenarnya itu bukan kebarokan yang akan bisa menghilangkan mudarat dan memberikan manfaat buat mereka.
Ya, saya membaca berita beberapa hari yang lalu di sebuah perayaan di kota Yogyakarta. Ya, sebuah perayaan di kota Yogyakarta, ada sebuah bawaan yang dikeluarkan dari tempat di sebuah masjid. Ya, kemudian di situ ada makanan, ada buah, ada tebu, semuanya lengkap. Apa namanya, David? Tembak. Ya, lengkap. Kemudian direbut-rebut oleh orang-orang. Sampai-sampai apa yang jatuh dikutip. Ditanya kenapa? Ini saya akan simpan di rumah supaya rumah saya bisa mendapatkan keamanan dan dijauhi dari kemudaratan. Agar saya bisa mendapatkan rezeki. Karena benda-benda ini. Orang yang kafir, ada bule dari Australia juga ikut berebutan. Ditanya sama bule ini, itu apa kamu? Saya itu simpan untuk koleksi saja, nggak ada tujuan apa-apa. Orang Barat lebih cerdas, bahwasanya benda ini tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menghilangkan mudarat. Ya, ketergantungan hati manusia bukan lagi kepada Allah. Ketergantungan hatinya kepada sesuatu yang lemah, yang tidak bisa memberikan pengaruh apapun. Ini sebab, di antara sebab yang paling terbesar, Allah Subhanahu wa taala mencabut keamanan dalam sebuah negeri. Banyaknya orang-orang yang mereka menggantungkan hatinya kepada selain Allah. Tapi sebaliknya, kalau seandainya manusia mereka mentauhidkan Allah, menggantungkan hatinya hanya kepada Allah, Allah jamin keamanan pada diri mereka. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard. Dan Allah berjanji kepada orang-orang beriman dan kepada orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepemimpinan di muka bumi ini sebagaimana Allah telah memberikan kepemimpinan kepada orang-orang terdahulu. Bagaimana Allah memberikan kepemimpinan kepada Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, tidak hanya dari kalangan manusia yang dikuasai oleh Nabi Sulaiman, jin dan binatang sekaligus seluruhnya berada di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan agama mereka. Allah akan apa? Akan kokohkan agama mereka. Dan Allah akan menggantikan rasa takut dengan keamanan. Kapan itu? Ya'budunani la yusyriku bihi syai'a. Ketika mereka menyembah hanya kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ini janji Allah, bukan janji PBB, bukan janji Amerika, bukan janji negara Eropa, bukan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, raja dari segala raja, pemilik daripada langit dan bumi. Allah yang berjanji kepada kita keamanan, ketentraman, kekuatan, kekhalifahan ketika manusia mentauhidkan Allah dan menjauhi segala bentuk peribadatan kepada selain dari Allah Tabaraka wa taala. Dan yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala, sebab-sebab keamanannya sebuah negeri ketika penduduk negeri tersebut adalah orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang mengerjakan sholat 5 waktu minimal, orang-orang yang mengerjakan puasa, orang-orang yang membayar zakat, orang-orang yang menjauhi daripada dosa-dosa zina, minuman keras, perjudian. Maka ini sebab, di antara sebab yang paling terbesar, Allah akan memberikan keamanan dalam sebuah negeri. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard." Kalau seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami akan memberikan kebarokan kepada mereka dari langit dan dari bumi. Ini janji Allah. Kebarokan dari langit dan dari bumi akan diberikan oleh Allah. Laut akan dijaga oleh Allah. Gunung akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit akan dijaga oleh Allah. Tidak turun dari langit kecuali sesuatu yang akan memberi manfaat kepada manusia. Bumi akan dijaga oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang muncul dari bumi ini kecuali apa yang memberi manfaat kepada mereka, bukan sesuatu yang memberi mudarat kepada mereka. Ketika manusia tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah. Namun sebaliknya,
Ketika manusia mereka bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan gantikan keamanan tersebut dengan musibah, malapetaka, bencana di mana-mana. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Dan telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dikarenakan tangan-tangan manusia itu sendiri. Dan Allah akan merasakan kepada mereka sebagian azab apa yang mereka lakukan dari amalan mereka. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ukhawifukum bi adzabillah wa bi iqabillah tabaraka wa taala. Saya takutkan, saya mengingatkan saya dan para hadirin semuanya dari iqabnya Allah, dari ancaman Allah, dari azabnya Allah. Allah sifati dirinya, innallaha syadidul iqab. Allah memiliki hukuman yang sangat berat bagi orang-orang yang mereka bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Ketika di kota Madinah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terjadi gempa. Gempanya tidak berat, gempa biasa. Bukan gempa yang berat, gempa biasa. Kemudian Umar bin Khattab berkata, kalau seandainya masih terjadi gempa di kota Madinah, aku tidak boleh tinggal bersama kalian. Ada beberapa dosa yang dibuat oleh mereka, dan tentunya dosa yang dibuat tidak sebagaimana dosa yang dibuat oleh manusia pada hari ini. Kita sekarang sudah berada di akhir-akhir tahun. Ini sebenarnya ini bukan akhir bulan di Islam, ya, karena akhir daripada bulan dalam Islam adalah bulan Dzulhijjah. Ya, hari-hari ini, hari ke depan ini para hadirin, adalah di mana hari-hari manusia akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan minum minuman keras, manusia akan mabuk-mabukan, akan ada pesta narkoba, akan ada pesta seks, akan ada pesta musik-musik. Berapa hari menjelang pergantian tahun, ya, segala kemungkaran, segala kemaksiatan, segala bentuk pelanggaran-pelanggaran akan terjadi di malam tersebut. Ini sesuatu yang wajib untuk kita takuti para hadirin dirahmati oleh Allah. Umar bin Khattab, beliau berkata, saya tidak mau tinggal bersama kalian kalau seandainya masih terjadi gempa, karena banyak dosa yang dibuat oleh manusia. Jangan pernah merasa aman dari banyaknya maksiat yang dilakukan oleh manusia, dari banyaknya kezaliman yang dibuat oleh manusia. Jangan merasa aman, saudara-saudaraku yang mulia dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita sebuah ayat dalam Al-Qur'an, dan itu sudah kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, dan itu sudah kita dengar dengan telinga kita. Betapa banyak orang-orang yang mereka menjaga sholat, berapa banyak orang-orang yang mereka taat dan saleh, menjauhi daripada dosa. Mereka juga ikut terkena musibah ketika terjadi tsunami beberapa tahun yang lalu. Kena musibah seluruhnya. Musibah tidak melihat, bencana tidak melihat, dia taat ataukah tidak taat. Tapi karena pengaruh dosa yang dibuat oleh manusia, terkena orang-orang yang mereka juga sebenarnya tidak ikut-ikutan dengan dosa tersebut. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Takutlah kamu dengan sebuah fitnah, yang fitnah tersebut tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian, kata Allah tabaraka wa taala. Orang yang saleh, orang yang taat, orang yang menjaga salatnya, orang yang menjaga batasan-batasan Allah, ketika bencana tersebut datang, akan semuanya akan kena merata, akan diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan justru bahagia dan senang. Justru kita harus banyak beristighfar. Justru kita harus banyak memohon ampun kepada Allah, banyak-banyak berdoa kepada Allah agar dijauhkan bala. Dan sudah terjadi setiap tahun di awal-awal pergantian tahun, dalam tanda petik, karena memang tahun kita adalah Hijriah sebagaimana saya sebutkan, jatuh pesawat, banjir di mana-mana, kebakaran, musibah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dosa. Orang-orang yang mulia yang ikut perang Uhud, satu perkara yang mereka
tidak dengar dari Nabi Muhammad SAW, itu pun bukan karena penentangan, bukan. Mereka berpikir, kalau sudah aman ini, kalau sudah aman berarti sudah boleh kita turun. Jadi ketika mereka berdiri di Bukit Ruman, kata Rasulullah, kalian jangan turun, tetap jaga di sini. Kemudian mereka melihat, ya, para sahabat sedang membagi-bagi harta rampasan perang. Mereka pikir itu sudah aman. Akhirnya mereka turun dari gunung. Dan Abu Sufyan pada waktu itu sebelum beliau masuk Islam memimpin pasukan memerangi kaum muslimin di perang Uhud, melihat para sahabat sudah turun dari gunung Uhud. Akhirnya mereka kembali kemudian menyerang kaum muslimin melalui belakang, dan banyak para muslimin dari kalangan sahabat mati syahid pada waktu itu. Satu sunnah Rasulullah, satu perintah Allah Subhanahu wa taala dilanggar, itu pun tanpa sengaja. Ini malam tahun baru, orang-orang akan bermaksiat kepada Allah dengan bangganya, dipertontonkan, diperlihatkan, dipersiapkan segala bentuk maksiat pada malam tersebut. Kita tidak merasa aman para hadirin dari musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak remaja, putra dan putri, ya, karena alasan ini malam tahun baru, alasan besok libur, akhirnya orang tuanya memberikan izin kepadanya untuk keluar malam, untuk menunggu pergantian malam. Dan tentunya laki-laki berkumpul dengan perempuan, apa yang dikerjakan kalau bukan zina? Apa yang dilakukan kalau seandainya bukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah? Saudara-saudaraku yang mulia, orang-orang jahiliyah yang hidup beribuan tahun yang lalu, yang katanya zaman kegelapan, ketika Rasulullah SAW membaiat mereka, wanita-wanita musyrikah yang baru masuk Islam ribuan tahun yang lalu, zaman jahiliyah, zaman kegelapan, zaman kebodohan katanya. Ketika Rasulullah membaiat mereka agar mereka tidak berbuat kesyirikan kepada Allah dan agar mereka tidak berzina, Rasulullah mengambil sumpah mereka agar tidak mereka berzina. Ketika sampai kepada kalimat supaya mereka tidak berzina, mereka memukul kepala-kepala mereka. Ya Rasulullah, kami ini adalah orang yang mulia ya Rasulullah. Kami ini wanita-wanita yang suci, baru masuk Islam di zaman jahiliyah. Kami ini bukan para budak. Kami bukan orang rendahan. Sehingga zina ini merupakan perbuatan orang yang paling rendahan di kalangan kami. Sehingga tidak mungkin kami berbuat zina. Wanita-wanita musyrikah yang baru masuk Islam mengatakan tidak mungkin kami berbuat zina, tidak mungkin. Ini pekerjaan orang hina, pekerjaan orang rendahan, para budak yang tidak punya kehormatan di mata manusia. Tapi subhanallah, hari ini orang dikatakan sebagai orang modern, dikatakan sebagai orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi, dikatakan sebagai orang yang punya peradaban. Tapi subhanallah, beginilah kondisinya. Ya, kondisi para remaja putra, remaja putri, dan yang tua-tua juga tidak kalah. Sehingga terkadang kita baca koran atau kita mendapatkan khabar, ada seorang wanita yang sudah umur 45 tahun berzina dalam mobil yang sudah berumur 50 tahun di depan masjid, dalam mobilnya. La haula wala quwwata illa billah. Dalam mobil. Si istri sudah punya suami, si suami sudah punya istri. Begini kondisi. Nah, kalau seandainya ibu-ibunya seperti ini, bapak-bapaknya seperti ini, gimana anak-anaknya? Gimana anak-anaknya mau dia didik di atas agamanya? Dididik untuk supaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan subhanallah menjadi perbincangan dan ya pembicaraan di antara ibu-ibu. Ya, anak saya baru umurnya 20 tahun pacaran sudah 5 kali. Senang banget. Bahkan seorang ibu merasa sedih, merasa minder ketika anak perempuannya belum punya pacar. Subhanallah. Ini bukan di Amerika, kita cerita di Aceh, di negeri kita. Terkadang ibu dan bapak mau dinas keluar kota, dia telepon teman anak perempuannya. Ya, ditelepon anak perempuannya, ini ibu bapak mau keluar kota di Jakarta 1 minggu, tolong dijaga itu, ya. Mau kalau bisa tidur di rumah. Saya bukan bicara bohong para hadirin, bukan bicara dusta, fakta. Saya mendengar sendiri orang yang cerita dengan saya, bahkan pelakunya sendiri. Ya alhamdulillah sebagian mereka sudah bertaubat. Masuk ke rumah, ya silakan masuk kamar, silakan langsung masuk kamar.
Bapaknya, ibunya suruh masuk kamar laki-laki yang bukan mahram ke dalam kamar anak perempuannya. Ini bukan di Amerika, bukan di Las Vegas, bukan di Hollywood, bukan di Aceh. Di Aceh, di Serambi Mekah. Ya, di Serambi Mekah. Bahkan sudah menjadi hal-hal atau menjadi pemikiran di para pemuda muslimin hari ini. Anak laki-laki sudah umur 20 tahun tidak pacaran. Ini dipertanyakan kelaki-lakiannya. Ini normal apa normal orang ini? Masa sudah 20 tahun tidak pacaran? Ya, jadi orang yang menjaga dirinya, menjaga kemaluannya, dianggap aneh dan dianggap orang tidak normal di zaman sekarang di kalangan muslimin. Ini fenomena. Ini fakta para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sehingga ini membuat kita takut Allah akan memberikan musibah dan bencana bagi kita. Ya, karena itu banyak-banyak kita beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemana saja kita pergi, kita keluar sedikit dari masjid ini, kita akan melihat kemungkaran. Kita keluar sedikit dari rumah kita akan melihat kemaksiatan. Di mana-mana orang berbuat maksiat tidak memiliki rasa malu kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita memohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita dan dosa saudara-saudara kita kaum muslimin. Dan kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita dan juga kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Dan perkara ketiga para hadirin yang kemudian saya akhiri majelis saya di siang hari ini, di antara sebab-sebab akan terjadinya keamanan dalam sebuah negeri sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yaitu ketika rakyatnya mengagungkan pemimpinnya, ketika rakyatnya taat kepada pemimpinnya. Ini merupakan di antara sebab-sebab yang paling terbesar terwujudnya keamanan dalam sebuah negeri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya dari hadis Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhu, "Wa satakunu min ba'di a'immatun la yahtaduna bihadi wa la yastannu bi sunnati wa fihim rijalun qulubum ka qulubi syayatin fi jismanil ins." Akan ada pemimpin-pemimpin setelahku, kata Rasulullah, tentunya setelah Khulafaur Rasyidin juga, yang mereka tidak berjalan di atas petunjukku, yang mereka tidak mengambil dari sunnahku. Dan pemimpin-pemimpin tersebut punya menteri-menteri, yang menteri-menteri mereka seakan-akan syaitan yang menjelma dalam tubuh seorang manusia. Ini fenomena akhir zaman, pemimpin-pemimpin yang zalim. Iya. Kemudian kata para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa asna in adraktu dzalik?" Ya Rasulullah, apa yang kami lakukan kalau seandainya kami mendapatkan pemimpin sebagaimana engkau sifati ya Rasulullah? Apakah kami turun ke jalan demonstrasi dengan mereka? Apakah kami menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka di khutbah-khutbah Jumat, di majelis-majelis pengajian? Apakah kami sebarkan tulisan-tulisan tentang kebobrokan mereka? Dengarkan para hadirin, dengarkan apa wasiat yang diwasiatkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menginginkan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat kita, yang menginginkan kepada kita untuk mendapatkan keamanan dan ketentraman, yang menginginkan kepada kita terjaganya harta dan darah kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Isma wa tuti, wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, isma wa tuti." Kamu dengarkan dan kamu taati mereka, walaupun mereka memukul punggung-punggungmu dan mengambil harta-hartamu, kamu tetap mendengar dan taat kepada mereka. Karena disebutkan oleh para ulama, dengan satu malam seseorang tidak ada pemimpin, ya, atau dengan 60 tahun seseorang berada di bawah pemimpin yang zalim, itu lebih baik buat mereka daripada satu malam mereka tidak punya pemimpinan dalam negara. Oleh karena itu para sahabat Rasulullah, dari fikihnya mereka, setelah wafat Rasulullah, mereka tidak mengubur Nabi SAW sampai diangkatnya seorang pemimpin. Ini diantara sebab yang paling terbesar terwujudnya keamanan dalam sebuah negeri. Namun ketika sunnah yang agung ini, ketika syariat yang mulia ini tidak dijalankan oleh kaum muslimin, maka tentunya kekacauan, pertumpahan darah, pembunuhan akan terjadi di mana-mana. Sudah cukup pelajaran bagi kita di Mesir, di Libya, di Yaman, dan di negeri-negeri muslimin yang lainnya.
Ya, di Mesir. Ketika Husni Mubarak menjadi seorang pemimpin, walhamdulillah, penduduk Mesir dalam keadaan aman, tentram, damai. Mereka bisa mencari nafkah, tidak ada pembunuhan, tidak ada pembantaian. Kalaupun seandainya korupsi, ya ada korupsi, nepotisme, tetapi kemudaratannya apa? Sedikit dibandingkan setelah mereka menurunkan siapa? Husni Mubarak. Berapa orang yang meninggal? Ratusan ribu meninggal kaum muslimin. Berapa ratus ribu anak-anak menjadi janda, menjadi anak yatim. Berapa ratus ribu wanita-wanita menjadi janda. Siapa yang bertanggung jawab di depan Allah? Siapa? Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, membunuh seorang mukmin, seorang muslim, seakan-akan dia telah membunuh seluruh kaum manusia di muka bumi ini. Yang Rasulullah menyebutkan kehormatan seorang muslim itu lebih mulia daripada Ka'bah yang menjadi kiblat kaum muslimin. Ini bukan hanya sekedar kehormatan, darah mereka melayang. Ratusan ribu meninggal. Setelah naik Husni Mubarak, setelah turun Husni Mubarak, naik seorang presiden, belum sampai 1 tahun, minta turun lagi. Korban lagi ratusan ribu kaum muslimin. Apakah Amerika yang mati? Apakah orang-orang kafir yang mati? Ketika terjadinya pemberontakan di tengah-tengah negeri kaum muslimin, apakah orang barat yang rugi? Justru kaum muslimin yang rugi, yang terbunuh. Para hadirin yang dirahmati Allah. Di Libya apa yang terjadi hari ini? Memang betul Muammar Gaddafi pemimpin yang zalim, benar. Iya, namun ketika dia memimpin negeri Libya penuh dengan kemakmuran, aman, ketentraman mereka dapatkan. Tapi hari ini apa yang terjadi di Libya? Ya, menjadi alasan Amerika untuk masuk ke negeri tersebut, ya, dengan maksud kami ini polisi dunia harus mengamankan. Akhirnya dia mencaplok negeri kaum muslimin. Yang rugi orang Islam itu sendiri. Tapi kalau seandainya mereka ingin mau mendengar nasihat Rasulullah, isbiru hatta talqauni fil hud, sabar kalian sampai kalian bertemu dengan aku di Hud nanti. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, tunaikan kewajiban kalian kepada pemimpin kalian, adapun hak kalian minta sama Allah Subhanahu wa taala. Hak kalian minta sama Allah. Adapun kewajiban kalian sebagai rakyat tunaikan. Ini hadis Nabi, bukan ucapan saya. Iya, dan telah dinukilkan ijma' oleh para ulama, oleh Syekhul Islam, oleh Imam Nawawi dan yang lainnya dari kalangan para ulama Islam. Dari usul Ahlus Sunnah yang paling agung, ketaatan kepada pemimpinnya, barrahum wa fajirahum. Apakah pemimpin itu baik ataukah pemimpin itu fajir? Haram hukumnya kaum muslimin untuk keluar daripada ketaatan dan keluar daripada ketaatan kepada pemimpin-pemimpin tersebut. Karena itu akan menjadi mudarat bagi kaum muslimin itu sendiri. Menjadi mudarat bagi kaum muslimin. Kalau seandainya kita melihat ada kemaksiatan yang mereka buat, Rasulullah telah mengajarkan kepada kita, kamu pegang tangannya, kamu nasihati secara diam-diam. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau seandainya dia tidak terima, maka sudah cukup engkau melaksanakan kewajiban. Oleh karena itu, dipraktekkan oleh sahabat Rasulullah. Di zaman Anas bin Malik, ada seorang gubernur yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Dan dia seorang gubernur yang sangat zalim. Sampai-sampai disebutkan, ya, kalau dia membunuh orang, itu dia minum darah dari tengkorak manusia yang dia bunuh. Dan dia bunuh bukan manusia biasa, para ulama. Sa'id bin Jubair, imamnya para tabi'in, dibunuh oleh siapa? Oleh Hajjaj bin Yusuf. Namun ketika orang-orang datang kepada Anas bin Malik mengadu tentang kezaliman yang dibuat oleh Hajjaj bin Yusuf, kata Anas bin Malik, la takuna auna li syaitan. Jangan kamu jadikan lisan-lisanmu sebagai pembantu syaitan. Kata Anas bin Malik, sabar. Dan Anas tetap sholat di belakang siapa? Hajjaj bin Yusuf. Akibat sebab sabarnya Anas bin Malik bukan karena beliau pengecut, bukan karena beliau yang membiarkan kezaliman, bukan, tapi untuk supaya agar tidak terjadi kezaliman yang lebih besar, supaya tidak terjadi kemudaratan yang lebih besar. Ini maksudnya. Bukan berarti kita membiarkan kezaliman, bukan berarti kita membiarkan kemungkaran, bukan, tetapi supaya agar tidak terjadi kemungkaran yang lebih besar. Karena darah kaum muslimin itu harus dijaga, kehormatan kaum muslimin harus dijaga. Oleh karena itu, sabar Anas bin Malik radhiyallahu taala yang kemudian Allah menggantikan Hajjaj bin Yusuf dengan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Oleh karena itu para hadirin, pemimpin itu disebutkan oleh para ulama adalah potret daripada rakyatnya. Kalau rakyatnya adalah orang-orang yang meninggalkan sholat,
orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang melakukan zina, orang-orang yang tidak memperdulikan batasan-batasan Allah, maka Allah akan memilih pemimpin yang mewakili dia. Ya, ketika Hajjaj bin Yusuf datang, pemimpin yang zalim ini, kata Hajjaj bin Yusuf, tidaklah Allah mengutus saya dikarenakan dosa-dosa kalian semua. Ya, pemimpin itu adalah wakil dari kita. Lah kalau seandainya kita ingin pemimpin kita seperti Abu Bakar As-Siddiq, maka jadilah rakyatnya seperti Umar bin Khattab, rakyatnya seperti Utsman, rakyatnya seperti Ali, wanita-wanitanya seperti Aisyah, seperti Fatimah, seperti Khadijah, atau wanita-wanita soleh yang lainnya. Ini syarat Allah akan menjadikan pemimpin yang baik, yang taat kepada Allah ketika rakyatnya taat. Tapi kalau seandainya rakyatnya adalah seperti yang kita sebutkan tadi, jangan harap sampai kiamat dunia Allah tidak akan memberikan apa? Pemimpin yang baik bagi kita. Sebagaimana ayat yang saya sebutkan tadi. Oleh karena itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah, apapun keamanan, ketentraman, kedamaian pemimpin yang baik, ya, itu akan diberikan oleh Allah ketika kita semua, kita semua di sini, kaum muslimin seluruhnya adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, ya, pemimpin kita sebagai rakyat yang baik, sebagaimana disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau seandainya aku mengetahui ada satu doa yang dikabulkan oleh Allah, maka aku akan mendoakan kebaikan kepada pemimpinku. Ini hak kita, ini kewajiban kita sebenarnya sebagai rakyat kepada pemimpin kita. Dia hanya bisa protes, hanya bisa mengkritik, ya, tetapi kita lupa untuk berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan kepada mereka. Ya, sabar dan kita perbaiki diri kita. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita pemimpin yang baik. Oh, alhamdulillah, kita tidak mengingkari banyak kebaikan pemimpin kita hari ini. Alhamdulillah. Ya, gaji pegawainya alhamdulillah tanggal 1 sudah masuk. Pernah digaji diakhirkan sampai tanggal 10. Ya, pegawai pemerintah resmi. Ya, diatur. Alhamdulillah. Ini sebuah kenikmatan yang wajib kita syukuri. Ya, kita mau sholat 5 waktu diberikan kebebasan. Orang pergi haji diatur oleh mereka, dijaga oleh mereka, dibuat di sana tim kesehatan dan lain sebagainya. Ketika masuk bulan Ramadan, mereka sudah mengirim tim untuk melihat hilal dan seterusnya. Ini sesuatu yang wajib untuk kita syukuri. Apapun kekurangan yang ada pada diri mereka, kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menyempurnakan apa yang kurang. Wallahu taala alam bisawab. Yang mudah-mudahan dengan itu semuanya akan terjalin dan akan terwujud keamanan di sebuah negeri dan terkhusus bagi negeri kita. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan siang kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi hadirin semuanya. Wallahu taala alam bisawab. Ilmu Allah taala. Kalau tidak ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, saya akhiri. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.